Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Saudara bersyukur? Bilang sama kanan kirinya, saya bersuka cita. Mungkin kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa membuka masker kita, ya. Tetapi percayalah bahwa sukacita yang terpancar dari dalam hati setiap orang itu dapat dirasakan, ya. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali beribadah, ya. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan satu pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang paling disukai, apa yang paling diharapkan ketika bertemu dengan orang yang kita hormati atau orang yang kita cintai lah, ya. Apa yang kita harapkan waktu bertemu, tatap muka di jalan ya, atau di media sosial atau di mana saja, apa yang diharapkan? Ya? Timbal balik dalam bentuk tadi ada yang ngomong sapaan. Siapa yang ngomong sapaan? Ya, ditegur, ya. Ya, jadi kalau misalnya bertemu dengan seseorang, ya, yang kita hargai, apalagi kalau misalnya ketemu dengan presiden, ya. Mungkin kalau ketemu dengan hamba Tuhan, mungkin itu ya urutan keberapa lah, ya. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada hamba Tuhan, ya, kita tidak ada sampai saat ini, ya. Mereka dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan, sebagai mulutnya Tuhan untuk mengingatkan kita semua, ya. Dan kalau mau dikatakan bahwa kalau saya ketemu sama si Bapak Presiden, wah senang sekali kalau misalnya ditegur, ya, disapa walaupun dia tidak kenal, ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan siapa, seseorang yang kita kagumi, ya. Ada juga anak-anak muda saat ini, ya. Wah, kalau dia lagi ikut dalam satu konser, bahkan bisa sampai menangis. Aduh, kenapa nangis? Aku didadain sama artis kesukaan aku. Wih, sampai ada yang seperti itu, ya. Banyak kita kejadian, ya. Padahal yang didadain bukan dia dadain siapa kali, ya. Tapi karena dia lihatnya tertuju matanya ke dia, dianggap dia yang didadain, ya. Sekarang juga di media sosial banyak sekali follower yang mengikuti aktor-aktor. Biasanya wanita-wanita nih, remaja-remaja menggandrungi aktor-aktor Korea, ya. Sekarang lagi zamannya drakor, ya. Siapa yang suka drakor? Ya, ada yang suka ngikutin sampai waktunya habis untuk nonton film-film seperti itu, ya. Apalagi kalau misalnya dia menjadi follower setia, dia mengikuti, wah aktornya ini ngapain ya? Hari ini dia ngapain ya? Hari ini dia sama siapa ya? Selalu update, ya. Wah, senang banget. Waduh, aku dibales loh, ya. Kalau misalnya dia lagi komen ke salah satu orang yang dia sukain, terus dikasih jempol. Aduh, seneng banget aku dibales sama siapa yang suka diketahui. Saya sih cuma tahu namanya kayak Lee Min Ho. Nah, waduh, kayaknya kalau misalnya kedengar nama itu, apalagi kalau dibales chatnya kita, aduh, dari officialnya dia langsung, ya. Seneng banget, ya. Ini dalam hal dunia, ya. Kalau ditegur merasa seneng, merasa wah kayaknya diperhatiin. Tapi berapa banyak saat ini saya ingin bertanya dari Bapak Ibu Saudara kita yang ada di tempat ini yang suka dengan yang namanya peringatan, yang namanya teguran. Sama-sama ditegur tapi cuma hanya berakhiran an. Ya. Siapa yang suka ditegur? Ya, siapa yang suka dengan peringatan? Kebanyakan orang nggak suka. Sudah ada peringatan, pakai masker. Tetapi kebanyakan orang menganggap apa? Peringatan, peraturan untuk dilanggar. Ya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Banyak orang yang tidak suka, ya. Bahkan saya lihat udah berapa kali peringatan, ya, bahkan razia masker.
Ah udahlah Pak, orang cuma di komplek aja. Kadang-kadang jawabnya lebih enak, lebih gampang seperti itu, ya. Padahal itu adalah peraturan yang sudah dibuat. Nah, judul khotbah saya pada saat pagi hari ini berbicara soal peringatan atau teguran itu merupakan suatu tanda kasih, ya. Seperti apa? Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bahwa ketika saya sedang mempersiapkan ini, dalam beberapa minggu ini, saya sedang melewati bagaimana saya harus berespon benar, ya. Ketika teguran, ketika peringatan itu datang kepada saya. Saya juga tipe orang yang udah melakukan sesuatu tapi tidak dihargai, nggak enak, ya. Saudara juga pasti mengalami hal yang sama, sudah memberikan yang terbaik, tapi tetap aja dapat teguran. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak enak, ya. Tetapi firman Tuhan sama-sama kita mau belajar pada saat ini. Kita buka di dalam Yehezkiel 3 ayat 19. Di situ dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, ya. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel 3 ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, kita tidak memperoleh satu kesalahan, ya. Kita tidak walaupun ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, ada tugas dan tanggung jawab. Di sini kalau dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, siapa orang jahat itu? Saya dan saudara. Yang seringkali tanpa disadari kita menemukan beberapa orang, banyak orang, ya, di sekitar kita, ya, banyak orang yang tidak mau diingatin, tidak mau diberi teguran, ya. Ini menjadi sesuatu hal yang banyak sekali kita temui di sekitar kita. Banyak orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam dosa, yang maunya melakukan sesuatu yang dia anggap benar. Sulit untuk ditegur, ya. Kalau orang Kristen, ya, dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tetap melakukan pelanggaran, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya, hamba Tuhan sudah menyinggung, ya. Orang Kristen yang seperti ini, wah, itu bisa dikatakan orang yang bodoh, ya. Saya tidak mengambil kata-kata yang terlalu ekstrim, ya. Orang yang bodoh. Bahkan firman Tuhan bilang ada orang-orang bebal, ya. Orang-orang bebal itu, orang Manado bilang tuh orang kabal, ya. Orang yang udah tahu ini nggak boleh, tapi tetap, ya. Seperti tadi yang saya katakan. Sesuatu peraturan dibuat untuk dilanggar. Jangan dipegang, catnya basah. Apa yang kita lakukan? Ya kan? Padahal udah dibilang, jangan digunakan kloset mampet. Coba, ya. Itu yang seringkali terjadi. Peraturan udah dibuat, ya. Tapi itu karena sudah terkontaminasi kita punya pikiran. Jadi akhirnya, peraturan dibuat untuk dilanggar, ya. Kan kasih karunia Tuhan besar, betul, ya. Tetapi kita nanti akan belajar bersama-sama. Siapa yang ada di sekitar kita? Siapa orang-orang yang menganggap dirinya selalu benar? Wah, Kak, mestinya firman Tuhan ini cocok nih buat suami saya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Ini cocok banget nih buat istri saya nih, ya. Yang nggak mau ditegur, maunya menang sendiri, ya. Dan itu memang terjadi, ya. Ada di sekitar kita, ada suami-suami, ada istri-istri, ada pimpinan, ya, ada karyawan yang merasa bahwa mau-maunya dia, ya, untuk dia berbuat sesuatu. Dia kadang-kadang suka marah, ya. Bahkan kalau ditegur, dia lebih galak, ya.
dia lebih marah, ya. Seringkali saya ketemu kalau di daerah Senin sana, ada satu daerah itu memang udah terbiasa lah, ya, untuk melanggar peraturan udah biasa, ya. Sampai satu kali ketika dia melanggar peraturan, dimarahin sama orang. Woi, kamu ini kan peraturannya nggak boleh, ini perboden. Dia malah balik marah. Woi, lu orang baru ya? Nah gitu, kadang-kadang karena dia merasa bahwa udah biasa melanggar peraturan, ya, udah biasa, ya, tidak mendapatkan konsekuensi, akhirnya itu dianggap satu kebiasaan, ya. Mau negur gua, ya kan? Dia belum tahu siapa gua. Nah, inilah tipe orang sombong, ya. Saking sombongnya, dia sendiri juga nggak tahu siapa dia, ya. Nah, ini yang kita harus cermati. Ada di mana dia? Lihat kanan kirinya, bilang, semoga bukan kamu, ya. Kita mau sama-sama belajar, ya, walaupun itu mungkin ada di ring satu kita. Tugas kita adalah kita ingat bahwa judul khotbah pada saat ini, peringatan dan teguran adalah satu tanda kasih kita kepada mereka, ya. Dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita tahu firman Tuhan dan cukup sampai di kita. Sementara ada orang-orang yang butuh ditolong, ya. Next, kita baca di dalam Amos 5 ayatnya 9 sampai ayat yang ke-10. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu, ya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat. Jadi bukan hanya orang-orang yang lemah yang mendapatkan cobaan, godaan, ya. Di situ dikatakan yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Kenapa? Mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Ini menjadi satu hal yang sudah terjadi sejak lama. Ini menjadi peringatan buat kita bersama bahwa banyak orang, ya, yang benci dengan yang namanya peringatan, ya, yang benci dengan orang-orang yang berkata dengan tulus ikhlas. Kalaupun kita ditegur oleh seseorang dengan maksud dia membenci kita, ya udah nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga buat kita kan. Jangan-jangan masukan teguran peringatan itu benar, ya. Makanya kembali kita harus mempunyai sikap hati yang benar, ya. Ketika teguran itu datang, kalau kita counter, ya, kita sanggah, kita lawan, ribut pasti, jadi panjang. Tapi kalau misalnya kita coba diam, kita coba perhatikan apakah benar. Tetapi ini yang terjadi hari-hari ini, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau, tidak suka, ya. Bahkan mereka sesuka-sukanya, ya. Kenapa kita harus melakukan sesuatu tindakan untuk mengingatkan mereka, ya? Saya percaya bahwa kita tidak bisa merubah seseorang, ya. Kita tidak bisa merubah seseorang dengan keputusannya, tidak bisa. Tetapi paling tidak kita mengingatkan akan kekeliruan yang dia buat, ya. Kenapa pentingnya peringatan dan teguran? Slide selanjutnya. Yang pertama, peringatan teguran itu adalah wujud kasih, wujud kita mengasihi. Karena Allah pun sudah melakukan hal yang demikian. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19, Wahyu 3 ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini bukti kasih Tuhan, ya. Melalui teguran itu, wujud kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar kamu jangan lakukan ini lagi, ya, tidak. Kadangkala dia memberikan teguran itu lewat sakit penyakit, ya. Seperti yang sudah disampaikan, disaksikan, ya, oleh gembala, oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Kalau misalnya kita mengalami sakit penyakit, mungkin ada teguran Tuhan, ya.
yang supaya kita jangan sampai berlarut-larut dalam kesalahan, berlarut-larut dalam sesuatu hal yang keliru. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Di situ dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu. Karena dari dalam sini yang merasa kalau ketika kita udah melakukan sesuatu ditegur, nggak enak dari hati. Makanya penting sekali hati ini, ya. Kenapa renungan harian diberikan setiap hari, ya? Kalau misalnya sampai absen ya mungkin karena apa? Karena keterlambatan saja, ya. Belum pernah sih selama ini sampai enggak kekirim renungan harian. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan katakan firman-Mu seperti pelita, ya. Di dalam dunia yang begitu gelap ini, kalau misalnya kita nggak punya pelita, ya kita pasti akan nubruk sana, nubruk sini, ya. Menurut pengertian saya seperti ini, seperti itu, padahal salah. Nah, itu makanya firman Tuhan disampaikan, diberikan setiap hari supaya kita sebagai penuntun kita, ya. Itu bukti kasih, ya. Kalaupun kita mengalami sakit, penyakit, ya, kembali lagi koreksi hidup kita, ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh Tuhan marah, Tuhan tidak setia dengan saya. Oh tidak, ya. Justru bukti kasih sayang Tuhan melalui peringatan dan teguran itulah bahwa Dia mengingatkan umat-umatnya bahwa masih ada aku, ya. Bahwa kamu mungkin ada sesuatu hal pelanggaran yang kamu lakukan yang tanpa kamu sadari. Sehingga ketika dia sakit, ya, dia bisa mengoreksi diri dan bertobat. Tujuannya seperti itu. Ini adalah wujud kasih Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Firman Tuhan jelas dikatakan daripada kasih yang tersembunyi, ya. Ini menjadi satu pelajaran. Di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara siap dipukul? Boleh Pak, tapi jangan sama Bapak. Ya. Ini adalah sesuatu ayat yang seorang kawan memukul dengan maksud baik. Supaya apa? Jangan sampai temannya, sahabatnya, teman hidupnya berlarut-larut dalam kesalahan, ya. Apalagi terus berulang. Sudah diingatkan, ya. Tetapi kalau musuh, dia mencium dengan berlimpah-limpah. Oh, nggak apa-apa. Dia lakukan sesuatu yang salah, nggak apa-apa. Teruskan, ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang salah, ya. Dia maunya supaya dia tahu, kalau musuh dia tahu, ya. Dia dorong terus, padahal udah tahu di ujungnya itu adalah maut. Di ujungnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menjadi peringatan kita saat ini. Jangan sampai. Banyak sekali teman-teman kita, ya, di sekeliling kita yang mempunyai tujuan untuk menjerumuskan. Nah, oleh sebab itu, jaga hati, tadi sudah dibilang, ya. Ketika teguran peringatan itu datang, dimulai dari hati dan relakanlah dirimu, ya. Kita masuk dalam perenungan kepada Tuhan setiap hari, ya. Yang kedua, peringatan teguran akan dosa adalah tugas kita. Tugas saya, tugas saudara, ya. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Yang namanya kalau tugas diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan, harus dilakukan atau tidak? Harus. Yehezkiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Orang jahat itu udah pasti mati karena dia sudah pasti mendapatkan ganjarannya, sudah pasti, ya. Tetapi ketika dia mati dalam kesalahannya, kita nih tahu dia berbuat salah, tidak mencoba mengingatkan. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang keliru, menjadi sesuatu hal yang salah.
Tugas kita hanya mengingatkan. Ingat, kita tidak bisa merubah seseorang, ya. Kita hanya mengingatkan, bro, jangan bro, ya. Ini nggak baik loh bro, rokok nggak bagus misalnya. Contoh, ini contoh yang paling simpel lah, ya. Ya udah kita ingatin aja, ya. Besok ketemu lagi, dia masih lakukan hal yang sama, bro, jangan bro, ya, jangan. Ya. Ini menjadi tugas kita. Paling tidak itu adalah bukti kasih kita kepada dia, ya. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak sulit asalkan kita mau, ya. Kalau misalnya didasari dengan MMTL, ya, kita udah menjadi hafalan kita, ya. Kalau kita udah males, malu, takut, lupa untuk negor orang, ya pasti mereka juga akan melakukan kekeliruan demi kekeliruan, kesalahan demi kesalahan. Nah itu oleh sebabnya kita jangan membiarkan mereka dalam satu kesalahan, ya. Yang ketiga, peringatan, teguran menyelamatkan jiwa seseorang, ya. Jadi jangan dibiarin. Kalau misalnya ada kesalahan, terus kita biarin aja, itu namanya jahat, ya. Kita udah tahu, jangan diulang lagi, jangan dia melakukan hal yang sama lagi, jangan dia lakukan hal itu lagi. Kalau kita berhenti diam, ya, kita malu untuk sampaikan, kita takut untuk sampaikan, pada akhirnya dia akan terjerumus dengan sesuatu hal yang dia sendiri tidak diingatkan oleh orang-orang sekitarnya. Butuh yang namanya komunitas, ya. Butuh yang namanya saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh terlalu dalam, ya. Hal berikutnya, peringatan, teguran mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Teguran itu memang nggak datangin sukacita, nggak. Karena firman Tuhan udah bilang, nggak enak orang ditegur, udah melakukan sesuatu itu nggak enak. Tetapi ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, ya. Jadi suka akan peringatan, suka akan teguran itu merupakan satu latihan. Makanya orang berkata, wah udah biasa, ya, udah biasa, ini udah makanan saya. Tapi saya mau tetap maju, koreksi, perbaiki. Nah itu yang benar. Nggak bisa serta-merta terus tiba-tiba oh saya suka dengan teguran. Nggak ada, ya. Ini melalui proses. Memang awalnya nggak enak, nggak mendatangkan sukacita, ya. Bahkan merasa kayaknya nggak dihargai dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi jangan sampai kita lalai melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan, ya. Supaya kita sampaikan kepada mereka, ingatkan mereka supaya mereka bertobat. Apa ciri-ciri orang yang suka menolak peringatan, teguran? Tidak bisa berubah, ya. Merasa diri tidak pernah salah, ya. Kalau ditegur, dia nggak akan pernah berubah. Dari waktu udah disampaikan. Tapi kalau ciri-ciri orang yang selalu menolak peringatan, dia nggak suka dengan peringatan dan teguran, ciri-cirinya dia tidak bisa berubah. Kemudian tidak kehilangan kesempatan, ya. Selalu merasa cukup, udahlah, hidup saya begini-begini aja lah, ya. Nggak usah ngurusin hidup saya, ya. Ini yang ciri-ciri yang kita temui. Kemudian kehilangan pelajaran, merasa paling tahu, merasa paling benar. Oh, pengalaman saya lakukan ini. Padahal pengalamannya dia itu udah nggak relevan lagi, ya. Sudah tidak bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya. Tapi ketika disampaikan, udahlah. Akhirnya dia kehilangan yang namanya pelajaran. Dia tidak mau belajar, ya. Alasannya apa? Alasannya ya, udahlah. Tuhan tahulah hati, ya. Orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau diperingati, ya, dia menganggap bahwa diri paling benar, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, Tuhan kan adil, Tuhan kan baik. Memang, ya, kita baru saja selesai bacaan tahunan kemarin tentang di kitab Keluaran. Tadi dibuka dengan kitab Keluaran, ya.
Di pasalnya 34, kalau saya tidak salah. Di situ dinyatakan bahwa Allah itu begitu penyayang, panjang sabar, kasih setianya. Memang betul, ya. Kita aminkan. Tetapi kita lupa baca ayat selanjutnya. Baca coba di dalam Keluaran 34. Bisa keluarin? Keluaran 34 ayatnya yang ke 6. 34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itu bukan titik. Ya, masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi harus kita ketahui kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan juga keadilan Tuhan. Kalau dia cuma hanya penyayang, ya, kalau dia cuma hanya panjang sabar, mengampuni dosa, cuma sampai di situ. Tetapi keadilannya tidak berjalan. Nah, keadilannya itu, jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita udah lakukan, kita buat, tidak kita tuai di kemudian hari. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita camkan pada saat pagi hari ini. Ada contohnya, ada di kitab Keluaran juga, ya, tentang Firaun, ya, sudah berkali-kali, ya, mulai dari air menjadi darah sampai anak sulung mati semuanya. Dia mengeraskan hati, udah ditegur, udah diingatkan, ya, tapi nggak mau, ya. Tapi sampai akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dihabiskan, mengabaikan peringatan, ya, mengabaikan teguran. Siapa lagi? Ada tentang Herodes, ya, di dalam Kisah Para Rasul, akhir hidupnya, ya, ketika dia sudah diingatkan bahwa perbuatannya salah dan lain sebagainya, ya, tapi dia terus melakukannya. Apa yang akhir hidupnya? Kisah Para Rasul 12, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Mati dimakan oleh cacing-cacing. Simple, mengabaikan peringatan Tuhan. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Slide berikutnya, apa tindakan kita untuk memperingatkan mereka nih? Baik mereka yang mau dengar ataupun mereka yang tidak mau dengar peringatan atau teguran. Untuk mereka bisa bertobat. Jawabannya adalah terus kerjakan, ya. Terus kerjakan bagian kita, karena satu kali kelak, ya, satu saat kita juga pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, ya. Slide berikutnya. Di dalam Yeskel 3 ayatnya yang ke-20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, ini udah orang yang udah tahu kebenaran, ya, tetapi dia berbalik lagi berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ingat, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, terus dia melakukan kecurangannya lagi. Ingat, ada batu kecil, ya. Mungkin sekarang beranggapan, oh, saya tinggalkan Tuhan, baik-baik aja, fine-fine aja, ya. Tapi ingat, ada batu yang akan Tuhan letakkan, batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, nah ini bagian kita. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut, apa tuh, kepotong. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ada bagian dia yang akan dia terima, tapi ada bagian kita juga. Tugas kita apa? Memperingatkan. Memperingatkan orang terus-menerus dalam pertobatan adalah tugas semua orang. Ini slide, 2 slide terakhir, ya. Karena itu yang
kita harus lakukan. Bukan hanya kita, ini menjadi tugas kita bersama, ya. Bahkan dari zaman para nabi, rasul, bahkan Yesus sendiri melakukan hal yang sama, ya, memberi peringatan, teguran kepada orang yang hidup dalam pertobatan adalah tugas semua orang, ya. Saya dan saudara, bahkan dari zaman para nabi. Matius 4 ayat 17, di situ Tuhan pun melakukan hal yang sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Itu yang diperingatkan Tuhan. Tuhan memberikan peringatan. Entah kita mau bertobat atau tidak, itu kembali berpulang dengan kita. Jadi jangan sampai, nggak ada orang yang mengingatkan saya. Nggak ada orang yang memberikan himbauan kepada saya. Firman Tuhan sudah disampaikan, ya, setiap minggu. Renungan harian sudah dilakukan, diberikan setiap hari, ya. Jadi jangan sampai itu kita lalaikan begitu aja. Firman Tuhan yang kita terima itu terus kita hidupi dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita memiliki respon yang benar. Miliki respon yang benar ketika Tuhan pakai seseorang di dalam menasihati kita. Ketika kita menerima setiap teguran, nasihat itu sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, percayalah, kita pasti akan menjadi pribadi yang semakin indah di mata Tuhan. Slide terakhir, jangan ragu. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Jangan ragu menegur orang yang masih hidup dalam dosa, sebab itu sebagai tanda kita mengasihinya dan tanggung jawab kita pada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, biar ini boleh menjadi satu hal yang perlu kita ingat dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa peringatan, teguran bukan kita membenci, tetapi itu adalah bukti kasih kita kepada setiap orang yang kita kasihi dan tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian semua karena anugerahnya. Yang pertama tadi. Puji Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, kami percaya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin kami mengabaikan peringatan-peringatan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan peringatan ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat yang ada. Kami abaikan. Kami merasa bahwa diri kami lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat, lebih berpengalaman. Oleh sebab itu Tuhan tolong ajar kami Tuhan memiliki respon hati yang benar dalam setiap menyikapi teguran peringatan yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang memimpin kami Tuhan, baik dalam gereja lokal maupun di tempat kami bekerja dimanapun saja Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.